Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Isnugraha dengan NIM 120220160 kelas RC. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori keunggulan kompetitif dan cluster. Adapun outline yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, latar belakang dan sejarah singkat, yang kedua, pokok pemikiran, yang ketiga, pembangunan regional dan kebijakannya, dan yang keempat, kritik mengenai teori keunggulan kompetitif dan cluster. Teori ini dikembangkan oleh Michael Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk membangun ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud adalah yang pertama, perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Yang kedua, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Dan yang ketiga, pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Kemudian, kita membahas mengenai pokok pemikiran dari teori ini. Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Menurut Porter, terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan keunggulan daya saing wilayah, antara lain keunggulan secara makroekonomi. Dilihat dari kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang kedua, ada mikroekonomi. Dilihat dari kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah faktor endowment, yang dapat dilihat dari sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, serta warisan atau cagar budaya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif tadi, Porter mengusulkan teori klaster. Apa itu teori klaster? Teori klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster termaksud di dalamnya meliputi yang pertama, mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan, misalnya pemasok input seperti komponen, permesinan, dan lainnya, serta penyediaan infrastruktur khusus. Yang kedua ada termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya, misalnya universitas, lembaga think tank atau pusat penelitian, penyediaan pelatihan kejuruan, lembaga penetapan, dan lain-lain. Yang ketiga ada asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Dan yang terakhir ada perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Pada ekonomi klaster, terdapat komposisi wilayah berdasarkan klasternya. Yang pertama ada klaster global yang melayani pasar nasional dan global. Cirinya yaitu mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Dan yang kedua adalah klaster lokal, melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetensi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Porter, terdapat sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Yang pertama, konteks strategi dan persaingan perusahaan. Yang kedua, kondisi-kondisi permintaan. Yang ketiga, industri-industri terkait dan pendukung. Yang keempat,
kondisi-kondisi faktor atau input. Dan keempat-empatnya ini saling berkaitan. Yang pertama, kondisi faktor produksi berkaitan mengenai skill dan spesialisasi tenaga kerja dan industri berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua, kondisi permintaan berkaitan mengenai permintaan yang baik dari lokal dan permintaan yang menuntut menekan perusahaan untuk berinovasi. Yang ketiga, industri terkait dan pendukung. Semakin kuat chain antar industri yang berhubungan dan saling mendukung akan memperkuat keunggulan kompetitif. Yang terakhir adalah strategi dan persaingan perusahaan. Sesuai dengan cakupan pasar, karakter bisnis di negara tersebut. Artinya, strategi harus sesuai dengan cakupan pasar serta karakter bisnis di negara tersebut. Kemudian persaingan, keberadaan rival mendorong kreasi dan persistensi dari keunggulan kompetitif. Cluster adalah manifestasi dari konsep Porter-Diamond yang diimplementasikan. Cluster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian Porter-Diamond. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Yang ketiga, merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang pertama, akses ke input dan karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar, atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Yang kedua, akses ke informasi. Pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya yang lebih murah, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitas. Selanjutnya ada complementaries. Klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Selanjutnya, ada mengenai akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semu publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Dan yang terakhir, ada insentif dan pengukuran kinerja. Cluster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Yang kedua, berbicara mengenai peningkatan inovasi. Lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan konsumen. Artinya, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru, seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini. Perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster mendapat manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli, penjajaran perusahaan-perusahaan dalam industri terkait, konsentrasi entitas penghasil informasi khusus, dan kecanggihan pembeli. Kemudian, keuntungan dalam memahami teknologi operasi pengiriman yang baru. Partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi operasi atau pengiriman baru. Peserta klaster dapat terkena wawasan yang lebih kaya ke dalam teknologi yang berkembang, ketersediaan komponen dan mesin, konsep layanan dan pemasaran, dan sejenisnya. Kemudian, hubungan dengan entitas lain dalam klaster. Keuntungan potensial dari klaster dalam memahami kebutuhan dan peluang untuk inovasi adalah signifikan, tapi yang sama pentingnya adalah fleksibilitas dan kapasitas untuk bertindak dengan cepat. Sebuah perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih cepat mendapatkan komponen, layanan mesin, dan elemen lain yang diperlukan untuk mengimplementasi inovasi baik dalam bentuk
lini produk baru, proses baru, atau model logistik. Kemudian dapat bereksperimen dengan biaya yang lebih rendah. Perusahaan dalam sebuah klaster dapat bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar bahwa produk, proses, atau layanan baru akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, memperbanyak bisnis. Menurut teori klaster, banyak teori klaster dapat memperbanyak bisnis. Bisnis baru dibentuk di klaster yang ada daripada di lokasi yang terisolasi. Karena yang pertama, bujukan untuk masuk sering lebih besar dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan klaster menandakan peluang. Individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam produk, layanan, atau pemasok untuk diisi. Kemudian ada aset, keterampilan, input, dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada menurunkan hambatan untuk masuk ke lokasi. Rintangan masuk yang lebih rendah atau mudah menarik perusahaan-perusahaan seperti halnya potensi untuk menciptakan lebih banyak nilai ekonomi dari ide dan keterampilan mereka atau untuk meningkatkan produktivitas perusahaan mereka yang baru muncul. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan regional dan kebijakannya. Pembangunan regional merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Terdapat strategi pembangunan regional menurut Portal. Yang pertama adalah kembangkan nilai-nilai keunggulan dari wilayah. Posisi keunggulan kompetitif yang khusus, yang artinya dapat dilihat dari lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini, serta potensi kekuatan. Yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Dapat dilihat dari elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan dengan wilayah lain. Kemudian yang ketiga, capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Serta yang terakhir, yaitu penentuan prioritas dan urutan pengembangan, yang merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kemudian, Porter menyarankan juga cara mengembangkan klaster yang melibatkan peran pemerintah dan perusahaan swasta. Untuk mengembangkan klaster, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, upayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, kembangkan dan implementasikan program tindakan ekonomi yang positif, khas, program ekonomi jangka panjang, atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Dan yang terakhir, ada fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster. Selain pihak pemerintah, pengembangan klaster juga tidak terlepas dari peran swasta. Menurut Porter, pihak swasta perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan pendidikan lokal di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Yang kedua, menjalin hubungan kerja sama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, dan penelitian klaster. Dan yang ketiga, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal,
konsorsium, dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif. Kebijakan untuk pembangunan regional. Yang pertama, ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tentunya untuk mendukung pengembangan klaster. Yang kedua ada kebijakan industri. Yang ketiga ada kebijakan klaster. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Dapat dilihat atau ditentukan dari peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi. Yang keempat, pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima, perlindungan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah. Yang ketujuh, penyediaan informasi pasar. Dan yang terakhir, pengembangan promosi ekspor. Bila ditinjau dari kebijakan industri, yang pertama, kebijakan industri bertumbuh pada pandangan persaingan internasional, di mana beberapa industri menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada yang lain. Industri yang diinginkan harus ditargetkan untuk mendapatkan dukungan. Yang kedua, kebijakan industri melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Mengingat pentingnya skala, pemerintah harus memelihara industri-industri baru yang diprioritaskan hingga mencapai masa kritis melalui subsidi, penghapusan persaingan internal yang destruktif atau boros. Kemudian perlindungan impor yang selektif dan pembatasan investasi asing. Yang terakhir terkait kebijakan industri adalah kebijakan industri cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Melalui intervensi macam itu, pemerintah berupaya memiringkan hasil kompetitif untuk kepentingan negara. Dan yang terakhir, mengenai kebijakan klaster. Yang pertama, konsep klaster bertumbuh pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi, berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Interkoneksi dan limpahan dalam sebuah klaster sering lebih penting untuk pertumbuhan produktivitas daripada skala perusahaan individu. Yang kedua, menyambut perusahaan asing. Artinya perusahaan asing karena perusahaan asing meningkatkan eksternalitas dan produktivitas klaster dan aktivitas mereka di suatu negara atau negara berkontribusi langsung kepada lapangan pekerjaan dan investasi lokal. Dan yang ketiga, menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan menetap untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal, menyediakan input yang dibutuhkan, meningkatkan kondisi permintaan lokal, dan merangsang persaingan. Kemudian yang terakhir, adanya kritik-kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama dari Martin dan Stanley pada tahun 2003 yang mengatakan konsep klaster merupakan konsep yang kacau. Konsep klaster telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial, ditambah dengan transfer kebijakan yang modis dan adopsi yang tidak lazim oleh lembaga pembangunan internasional, nasional, regional, dan lokal. Kemudian ada kritik dari Duranton pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa konsep klaster Porter secara teoritis ambigu dan mempertanyakan apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi dan kegagalan pasar yang dirancang untuk ditangani oleh kebijakan klaster. Kemudian ada kritik dari Markusen pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa penekanan Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Kemudian ada kritik dari O'Donnell pada tahun 1997 yang mengatakan tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Kemudian ada kritik dari Gardiner pada tahun 2004 yang mengatakan bahwa sampai sejauh mana tempat menganggap diri mereka bersaing satu sama lain.
Tinjauan analitis telah berupaya untuk mengidentifikasi lebih banyak faktor yang saling terkait yang mendorong daya saing lokal dan regional. Kemudian ada kritik dari Bristow pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Dan yang terakhir ada kritik dari Pike dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengatakan evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih sangat terbatas. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.